Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dari pembahasan kemarin yaitu kesunahan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Selanjutnya ini kalau posisi jari jemari kemarin sudah saya sampaikan yang diajarkan oleh Muhammad adalah posisi ibu jari dan jari manis itu bertemu, kemudian jari telunjuk dan jari tengah berada di atas punggung telapak kiri, tekan punggung tangan yang kiri seperti ini. Kemudian di sini dikatakan bagaimana letaknya, maksudnya di antara posisi apakah di bawah pusat, pas pusat, atau di dada. Ya, di sini dijelaskan di atas sedikit daripada pusat, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau di sini bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, cuma ini tidak sesuai daripada kesunahan yang diajarkan beliau di Muhammad SAW. Maksudnya di sini di dalam kitab ini yang diajarkan adalah di atas pusat sedikit, ya kurang lebih. Ya, kalau ukuran saya ini saya kurang paham, ya, tapi pusat bisa kira-kira. Nah, ini nanti di atas sedikit, kurang lebih sedikit. Diajarkan di dalam kitab sholat Nabi yang ditulis oleh Habib Hasan Ali Asy'ari. Kemudian menginjak bab selanjutnya yaitu kesunahan daripada melihat untuk orang yang sholat ini melihat bumi. Yang dimaksud melihat bumi di sini adalah apa? Tempat sujud. Nah, nanti di sini dijelaskan tempat sujud yang mana yang sejangkauan dengan ketika kita sujud. Ya, kurang lebih berapa setengah meter mungkin. Tapi tidak kanan kiri atau yang jauh sana. Jadi posisi ketika sholat itu, ketika yang sholat itu udah kamu mulai sholat, duduk kita, pandangan kita kepada tempat sujud kita. Tapi bukan fokus kepada satu titik. Ya. Tapi tempat sujud yang agak luas depan kita ini, yang bisa kita tahu gunakan untuk sujud, ya disitulah pandangan kita. Jadi kurang lebih posisinya nunduknya seperti ini. Bukan jangan di sini kalau jangan, kalau dia kemarin sebelum bahasa ini kebiasaan itu kalau tidak dihentikan akan disambar petir. Jangan kita tidak melihat ke atas, tapi fokus. Di sini ayatku nakosihan fi sholat, insya Allah bisa membantu khusyuk di dalam sholat. Kalau khusyuk kita memahaminya fokus, maka kita insya Allah dengan bacaan aktivitas yang di dalam sholat kita bisa lebih perhatian, konsentrasinya lebih, penghayatan, pengertian daripada arti-arti kalimat-kalimat yang kita ucapkan di dalam sholat. Lebih berusaha nanti kepada yang fardu, khususnya Fatihah. Berusaha kita untuk mengerti dari basmalah sampai walad ini, berusaha mengerti. Kalau di awal kemarin dikatakan apakah wajib? Pertanyaan dari bahasa apakah wajib semua orang muslim itu bisa dan mengerti bacaan di dalam sholat? Dikatakan oleh beliau wajib semuanya dimaksud orang muslim untuk bisa mengucapkan dan mengerti makna di dalam bacaan-bacaan sholat ini. Kenapa? Karena wajib bagi kita untuk belajar. Kalau tidak belajar perkara agama, perkara apa? Di dalam kitab ini juga dikatakan Allah itu tidak senang kepada manusia yang pintar urusan dunia, tapi jahil, tapi bodoh, tidak ngerti urusan
agama. Bahaya kita di dunia ini hidupnya paling berapa 100-150 tahun. Setelah itu kita pindah kepada alam akhirat, mulai alam barzakh, pada masyar, dibangkit pada masyar, kemudian ada tiang sirat, kemudian ada mizan, kemudian ada pengadilannya Allah. Itu harus kita yakini. Dan itu bukan cerita fiktif, betul-betul ada. Ini abadan mulai yang masuk alam barzakh. Abadan, jangan dikira di alam barzakh itu kita mati, tidak. Kita hidup, kita masuk alam kubur. Kita memang jatah di dunia sudah habis. Makanya ketika rezekinya habis, nyawanya dicabut. Kemudian kita pindah alam yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Dari situ perkara agama sudah mulai tampak penting. Tapi kita sudah terlambat. Kalau kita sudah menyesal di alam barzakh, wah, gimana nih mau belajar tidak bisa, mau amal ibadah tidak bisa. Tidak bisa yang saya maksud di sini bukan tidak bisa sholat, tidak bisa zikir, tidak bisa. Akan tetapi tidak mendapatkan dari pahala. Orang beribadah di alam barzakh bisa, tapi tidak dapat pahala. Beda dengan kita. Orang yang di alam dunia ini bisa beribadah, tapi kita tidak tahu pahala itu seperti apa. Dosa itu seperti apa? Tidak tahu. Beda dengan orang yang sudah di alam barzakh. Orang yang sudah tahu apa itu pahala dari Allah. Makanya sampai diriwayatkan ada yang minta dihidupkan lagi sepersekian menit untuk, ada riwayat mengatakan sholat 2 rakaat. Ada yang riwayat mengatakan akan mensodakohkan, akan memberikan hartanya semua. Dia pakai 2 kes kalau bisa. Kalau bisa dikembalikan hartanya diwaris, diminta semua diberikan kepada orang. Untuk apa? Untuk bekal dia di alam barzakh. Analogia saya seperti ini. Yang pertama haji, salah satunya haji Akbar, haji siapa? Haji Soleh. Di Mekah kurang lebih 40 hari. 40 hari pikirnya itu bisa tahunan sebelum berangkat akan pergi ke Mekah. 40 hari pikirnya itu tahunan bisa mempersiapkan bekal, baik uang, baik pakaian, nanti di sana bagaimana tidurnya, semuanya dipikir dengan tujuan apa? Nanti ketika 40 hari ini tidak terlambat. Padahal hanya 40 hari. Dan kita pindah dari alam dunia ke alam kubur, tidak bawa materi kita, tidak bawa materi, sawah, kebun, rumah, mobil, uang, perhiasan, surat berharga, ditinggal semua untuk ahli waris. Kita cuma bawa apa? Ya bawa apa-apa. Secara materi tidak bawa. Tapi yang diharapkan adalah bekal untuk akhirat itu apa? Ya apa ibadah kita. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang cerdas, bukan orang yang titelnya banyak, gelarnya banyak, bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian dan orang yang bisa menahan amarah. Itu Rasulullah mengatakan orang yang cerdas. 40 hari aja sudah dipikir tahunan, mempersiapkan bekal uangnya jumlahnya sekian, nanti baju yang diperlukan ini. 40 hari kok. Dan kita masuk di alam barzakh, masuk di alam kubur, tidak balik ke alam dunia, sudah di sana. Terus bekalnya apa kita? Jangan pikir yang muda tidak akan berangkat duluan. Banyak anak-anak muda mati. Justru yang tua-tua sakit-sakit ini hidup gak mati-mati. Tidak banyak ini. Orang sampai hari Senin Kamis bahasanya. Kenapa? Karena masih ada rezeki. Orang yang sehat seger olahraga katanya sehat biar banyak. Karena olahraga mati. Haji Masain salah satu yang saya habis susah diangkat apa? Tapi kita pikir bukan termasuk yang kita lakukan saat ini dalam rangka mempersiapkan nanti kita di alam barzakh. Apa yang kita dapat di sini, baik dari ilmu secara zahir yang nanti kita akan lakukan, ilmu batiniah yang nanti kita memperbaiki akhlak kita, akan menjadikan bekal itu nanti. Bekal di mana? Ya masuk alam barzakh. Jangan dikira di sana kita mati, tidak. Mati kita di dunia. Masuk alam kubur, ada malaikat mungkar nakir.
Nggak mungkin bukan nakir nanyai mayat, nggak mungkin. Nanyai manusia, ruhnya dikembalikan. Kita hidup di alam barzah. Bagaimana alam barzah? Nggak tahu, saya belum pernah ke sana kok. Bagaimana? Kita nggak tahu. Cuma di sana kita hidup kalau dipahami itu. Jangan pakai logika kita. Mati ya selesai mati dulu. Dia kalau ajarannya Sunggogo ada istilah reinkarnasi, diulik terus, udah diketek, udah ditikus, udah di katanya reinkarnasi. Dan kita umat Muslim harus meyakini itu ada dalam bahasa, ada dibandingkan, ada pada masyarakat. Itu keadaannya semua berhubungan dengan perkara agama. Kalau kita berhubungan dengan agama, insya Allah kita akan selamat dunia, akhirat kita. Ya ada pilihannya cuma dua tok, surga sama neraka. Ya ada di tengah-tengah kayak. Ya ada pilihannya cuma surga sama neraka. Ya harapan saya kepada Allah, saya, keluarga saya dan jenengan yang mau saya doakan kepada jenengan ditakdir oleh Allah dikumpulkan bersama yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Surga ya Allah bisa. Tanpa bisa, kalau bisa repot nanti. Ya, kalau bisa yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Ditanya itu, malaikat mungkar nakir bukan nanya mayat, tapi nanya manusia yang hidup di alam barzah. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan terlalu terbuai dengan alam dunia, gemerlapnya alam dunia itu memang masya Allah luar biasa godaannya itu. Seolah-olah kenikmatan abadi yang sama sekali tidak. Mohon maaf ya, sekaya apapun dia, setinggi apapun pepakatnya, kalau tidak penyakit yang tidak sembuh-sembuh, itu pasti banyak halangannya. Contoh, kena stroke, apa bisa dia nikmati? Seperti kita yang sehat, seperti ini Bunda. Orang sakit aja, kayak kemarin saya sakit seperti itu dok, mohon maaf, saya pakai kata dok, bukan untuk menyepelekan, tapi Allah berikan sakit itu nikmatnya soto itu tidak ada. Nikmatnya makanan-makanan itu masya Allah hilang semuanya. Masuk ini rasanya pahit, yang manis pahit, yang asin pahit. Sakit seperti itu. Bagaimana berkayanya dia? Ketika Allah berikan sakit, dia tidak bisa menikmati seperti kita sehat. Nikmatnya Allah semuanya agung, semuanya istimewa. Sehat ya istimewa, iman ya istimewa, semuanya nikmatnya Allah istimewa. Makanya Nabi Muhammad 14 abad yang lalu mengajar kita Intanin khomsah qobla khomsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dalam rangka manfaatkan apa ini? Ya untuk takwa kepada Allah, ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, baca Quran, zikir, bukan. Anda syukur ketika makan, baca doa ketika makan, ketika minum, makan, melaksanakan sunahnya doa, ibadah di situ. Manfaatkan ketika sehat, mau makan, dia baca doa. Ojo mereka tadi berobat dulu, ya Allah, jangan kita ngobrol kalau sakit dulu. Sampai panas, belas hilang. Dalam berkabut, bermakan, apa bedanya manusia bicara? Aku terjarang asal angan kali maju, kalau dapat soal ajaran. Boleh manusia, bukan tatanan, bukan aturan. Tujuannya apa? Adanya aturan untuk ditaati, bukan untuk diakali, untuk ditaati. Syariat Islam, aturan Islam harus ditaati, ajaran-ajaran Islam ditaati. Ketika manusia taat, patuh kepada Allah, maka Allah jadikan banyak hal. Sering satu penggalan ayat Al-Quran yang saya baca setiap saya ceramah, bahwa yang kami dia dianggap makroja wa yusuf min haitsu la yahtasib. Itu bonusnya luar biasa itu. Bahkan yang takila barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'alahu makroja, Allah jadikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dan Allah jadikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Satu paket jalan keluar dan rezeki
yang dijadikan Allah di dalam ayat ini satu paket. Ketika manusia mau taat, mau takwa kepada Allah, apa takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Selesai perkara. Cuma keadaan kita ini apa? Ini kita dilengkapi oleh Allah yang namanya nafsu. Inna nafsala ammarati bisu. Nafsu itu sejatinya mengajak kepada amarah wasu. Illa kecuali marah Rabbi yang dirahmati oleh Allah. Duduknya kita di sini, ya ada adilnya nafsu kita, tapi nafsu yang dirahmati. Kalau hadirnya kita di majelis asolole, ya nafsunya nggak ada performa. Untuk lalai kepada Allah, ini kita dalam rangka ingat kepada Allah. Diawali sholat isya dan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan zikir pada sholat, kemudian baca minggu adzan, kemudian disempurnakan dengan taklim, nanti dilanjutkan sholat isya berjamaah, zikir dan sering. Waktu terbaik dengan isya Jumat saat ini yang kita lakukan dalam rangka untuk menetapkan ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Makanya kalau kita tahu caranya, kalau tahu ilmunya, aktivitas yang kita lakukan semuanya bisa menilai ibadah. Hatta makan, hatta tidur, hatta kumpul sama istri sama suami bisa bernilai ibadah kalau tahu caranya, kalau tahu ilmunya. Nah, kalau nggak tahu, ya jadi buyut tadi. Nah, kembali pada perkara ini. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin itu orang yang beruntung. Alladzina siapa? Hum fi sholatihim khashi'un. Mereka siapa? Kembali kepada al-mukmin. Orang mukmin yang sholatnya ini dia khusyuk. Nah, khusyuk nanti banyak pembahasan ini, termasuk dikatakan perpaduan antara jasmani dan rohani. Tidak bisa dikatakan khusyuk ketika sholat, ketika bahas dalam sholat ya. Orang dikatakan jasmani dan rohani. Orang dikatakan khusyuk kalau jasmaninya tidak pernah fokus, tidak konsentrasi, bergerak terus melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, tidak mungkin hadiahnya juga bisa fokus. Contoh, Akbar sebelum baju, ya, sebagainya, karu-karu lah. Mana mungkin kalau jasmaninya, kalau dohirnya ini tidak fokus, tidak konsentrasi, batinnya juga tidak akan mungkin. Bagaimana? Salah satu cara di sini dikatakan yaitu untuk melihat daripada tempat sujud dengan tujuan apa? Pandangan kita terjaga. Jadi pikirannya kita nggak melayang-layang. Dan ini nanti ada satu hadis di sini nanti dikatakan. Nah, di sini orang melaksanakan sholat ini mendapatkan dari bergantung, ada korelasi daripada tingkat kekhusyukannya, bisa mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7. Ada yang mengatakan 1/4, 1/3, setengah, bahkan ada yang mendapatkan penuh atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kita belajar untuk fokus, belajar untuk konsentrasi. Jasmani kita ajak untuk selalu fokus kepada ketika kita sholat, yang bergerak. Kalau pikiran kita belum bisa, ya terus belajar, terus. Meskipun mohon maaf kita mendapatkan sholat 1/10, jangan putus asa terus. Guru saya, kalau berarti dulu di Sawahan beberapa tahun yang lalu mengingatkan, kalau kita masih sulit untuk mendapatkan kekhusyukan, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan itu. Dan kalau kita sholat sendiri, taruhlah dari niat berbanding dengan takbiratul ihram sampai salam, kita sempurna. Nilainya cuma 1. Berbeda dengan berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, makmum dan imam ini mendapatkan 27
minimal. Kalau urusan sholat, urusan akhirat, urusan agama, kita cari yang besar aras-arasan. Tapi kalau urusan dunia, kenapa kita fokus perhatian betul, bahkan dikejar sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang besar? Ayo mindset kita, cara pikir kita, pola pikir kita rubah. Kita tidak meninggalkan dunia, enggak. Dalam artian kita gak butuh dunia, keliru. Kalau ada mengatakan gak butuh dunia ini dengan kayak aku, tak terima ya. Loh, ada orang yang seperti itu dulu datang ke rumah saya, ngomong kalau gak butuh dunia. Saya dikasih motor, saya dikasih obat, saya dikasih beberapa alat elektronik. Tak batin, ya kok mobilnya dibobalik. Jadi mobilnya tidak bisa. Jadi gak butuh dunia, mobilnya dibawa kayak apa. Dan kalau saya tidak butuh dunia, ya kayak no kabel aku. Sak mobil kayak no kabel. Sekolah budal, gue berangkat sama aku di daerah kabel, mulai waktu yang lagi beres. Ya, ini orang gagal paham. Karena kita hidup di dunia, kita perlu dunia. Soalnya saya gak perlu duit, kayak no aku. Pak Budi, gajinya kayak aku tuh gue gaji gue no aku gak fokus. Kita hidup di dunia, ini juga perlu beli. Ya. Ini. Kok cuma gak boleh dulu. Cuman katakan saya tidak. Oh boleh bahasanya Jawa mati. Tidak bergantung dari saya pada dunia. Apa yang saya miliki, ya ini sudah saya nikmati. Saya tidak terlalu berharap banyak. Allah berikan saya ini, alhamdulillah. Itu sudah jadi Allah nanti yang jakartum lazim dan lakum balai kafartum min adzabil syadid. Kalau kita perkara dunia, kita syukur nanti ditambah sama Allah. Perkara apapun syukur alhamdulillah. Tapi ya jangan perkara agama. Wis cukup aku ngene apa-apa sing kasih skor dalan tak iki. Mangke salah dari lain sakatul untuk malaikat. Aku itu. Nggih. Boten Pak. Kalau masalah dunia kita lihat yang di bawah kita. Tapi perkara agama, perkara amal ibadah kita lihat yang di atas. Untuk bisa memberi motivasi kepada kita. Karena apa? Kembali saya katakan tadi, nanti kita butuh bekal ketika kita nikmati. Anak istri kita enggak doa, enggak peduli sama kita. Kalau mereka tidak tahu ajaran-ajaran Islam, enggak peduli. Padahal orang yang ada di alam barzah itu sangat perlu dengan orang-orang yang hidup di alam dunia. Siapa? Terutama keluarga kita, anak, istri. Makanya kita didik betul sehingga nanti ketika kita mati, anak-anak kita itu mengerti keadaan kita. Orang yang masuk di alam barzah seperti orang yang tenggelam. Dikatakan seperti orang tenggelam. Kalau anak kita ngerti kita tenggelam, tentu dikasih benda yang mengapung. Nah kalau tidak jauh, jadi kayak duit banyak, kayak koin, kayak mobil, kan orang tenggelam dikasih perkara yang membulatkan dia masuk, nggak mau cari benda yang bisa ngapung, kayu, ban. Anak kita, istri kita yang mengerti tentang agama, ketika kita mati semuanya berjalan sama. Ketika kita berada di alam barzah, mereka tidak putus mengirimkan doa, membacakan surat Fatihah, diniatkan ibadah yang dia lakukan untuk orang tuanya yang ada di alam barzah. Kenapa sih ini saya baca satu persatu? Ini loh. Padahal aku gak kenal kabeh sopo, tidak paham. Ketika kita semua mengatakan cuma ilahu Prada Ahmad Syahruddin, misalnya, saya pernah dengar namanya beliau diceritakan ada yang satu angkatan, sekarang ada di sini, Surabaya. Beliau mengatakan, Habib Badi mengatakan, ketika kita nyebut namanya orang yang ada di alam barzah yang meninggal, kayak saya contohkan tadi, cuma ilahu Prada Ahmad Syahruddin, itu Allah perintahkan malaikat turun dari langit ke alam barzah. Alam barzah membawa nampak dari cahaya yang dibimbing kain surat
disampaikan kepada yang nama disebut ini tadi. Paket khusus. Ketika kita mengerti, nah kalau kita tidak ngerti, orang tua kita tinggalnya di jalan bubur. Tidak ada pemikiran orang tua saya, ayah saya, ibu saya bagaimana di alam. Padahal mohon maaf, jasa terbesar kita bisa seperti ini. Jasa terbesar adalah orang tua kita. Untuk pendidikan, untuk pengobatan, untuk biaya. Ini saya ngomong orang yang sudah punya anak. Mereka tidak akan mikir yang diperlukan kita apa, diberikan. Meskipun mohon maaf, beliau sendiri kan yang kekurangan. Itu loh bedanya orang tua dengan anak. Makanya yang punya anak, didik anaknya dengan sebaik-baiknya, fahamkan tentang perkara agama. Dan saya ingatkan yang di sini yang belum menikah, jodoh hati. Anda jangan pikir daripada visi Anda saja, cari calon fisik yang cantik, yang ganteng. Yang Anda prioritaskan adalah akhlak, karimah, dan agama. Ketika itu Anda dapatkan, maka Anda menjadi suami yang beruntung. Ketika itu Anda dapatkan, Anda menjadi seorang istri yang beruntung. Jadi suami mencari calon suami, mencari calon istri, prioritas utama dan pertama adalah masalah akhlak, karimah, dan agama. Anda bahagia, insya Allah bahagia. Tapi kalau itu tidak ada perhatikan, siap-siap sakitnya itu di sini. Bagaimana? Ya, saya jelaskan juga insya Allah nanti ketemu lagi. Semoga semuanya amin. Insya Allah juga depan ketemu lagi. Depan sudah dua Jumat lagi, makin dua insya Allah ketemu. Kita lanjutkan apa kesunahan melihat apa tempat sujud ini, apa salah satu cara untuk mendapatkan khusyukan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliman sirri minna la tadiki sidranna wa abina wa qanna wa kullana haitsu kunna ya rabbi ya alimal hal ilaika wajjatu amal famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abdu fakirum ala al-bab atawakkal batal asbab mustadrikan badamama ya wasi'al judi juda al-khairu khairu ma'inda wa qalladhi rab'abadu Radrik birahmatik firqal ya mujidal khalqi tura ya musi'al kulli birra as'aluka sabala sitra ala qabaih wal aqta ya man yara sirra qalbi hasbi tilahuka hasbi famhu bi'afika dambi wasri kusudi wal amal rabbi alaika timadi karena ilaika sinadi sidqan wa bawasa muradi ridhoka daimul hal ya rabbi inni as'aluka afwa anni wa lam yarid fika dhanni ya malikal mulki ya wal asku ilaika wa abki min subi zulmi wal ibki wa su'i firli wa tarki wa syabatil bil walqa wa kummi dunya jamima min kulli khairin abima fi al-balaya muqima wa hasbuha afasbashuha ya wayhan nafsil qawiyah anisabili sabiyah al-hadru rawis alayya
وغشها والمال يا ربي قد غلبتني وفي الأمان ثبتني وفي الحدود كبستني وقيدتني بالأخبار قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحال عقدة كربي فانزل إلى الرب ينجى يا ربي يا خير كافي اغلل علينا العوافي وليس شخص مخافي عليك تفسير والجمال يا ربي عبد ببابي يخشى عليه مع عذابي ويتجي للثواب وخش رحمة حقا فقد أتاك بمزره وبانكسار وفقره فاسم بيسرك عسره بمد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واغسله من شر عوبة لكل ما عنه قد حاب فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على طاعة لفظ الأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وقد شب قهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانا مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمت الغزالة محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأعضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا وآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو شبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد طرش سوري والحمد لله في
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan kesalahan dari saya. Mohon semua yang kurang pas yang sudah dimaksud saya minta maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada undangan nanti pada Isya di Masjid Darul Ma'wa Bukinan Jumat keempat besok berangkat melanjutkan kita sholat Nabi yang tidak ada udur monggo hadir.